Jika Anda mendengarkan kaum woke dan Muslim, baik yang radikal maupun yang tampak moderat, Anda akan berpikir bahwa Muslim adalah korban terbesar di dunia. Tidak ada kelompok lain yang lebih dianiaya daripada Muslim. Dengarkan orang ini. Ekstremisme sayap kanan sudah di luar kendali di Inggris. Akhir pekan lalu, salah satu acara muslim terbesar di Inggris harus dihentikan lebih awal karena polisi anti-teror percaya ada ancaman nyata terhadap para peserta. Ya, dan mereka menangkap orang-orang itu. Kamu tahu, saya sudah membuat video terpisah tentang itu. Sepertinya itu adalah salah satu tipuan terbesar dalam sejarah Inggris. Beberapa orang hanya merekam acara tersebut menggunakan drone. Dan mereka curiga kalau orang-orang itu akan menjatuhkan bom ke mereka menggunakan drone, seperti di Ukraina. Lihat orang ini, dia langsung menyambar isu itu. Korban terbesar. 12 orang sekarang telah ditangkap berdasarkan undang-undang terorisme. Lihat ekspresi wajahnya. Ingat, ini orang rasis yang sama. Orang ini. Dalam 99% pertemuan yang saya hadiri, saya satu-satunya orang non-kulit putih di ruangan itu. Tapi kenapa kita begitu terkejut? Ketika posisi paling senior di Skotlandia nyaris hanya diisi oleh mereka yang berkulit putih. Lihat saja portofolio saya. Lord President, kulit putih. Lord Justice Clark, kulit putih. Setiap hakim pengadilan tinggi, kulit putih. Lord Advocate, kulit putih. Solicitor General, kulit putih. Kepala polisi, kulit putih. Setiap wakil kepala polisi, kulit putih. Setiap asisten kepala polisi, kulit putih. Kepala asosiasi hukum, kulit putih. Kepala asosiasi advokat, kulit putih. Setiap presiden, gubernur, kulit putih. Dan bukan hanya di bidang hukum. Kepala petugas medis, kulit putih. Kepala petugas keperawatan, kulit putih. Kepala petugas veteriner, kulit putih. Kepala penasihat pekerjaan sosial, kulit putih. Hampir setiap serikat pekerja di negara ini dipimpin oleh orang kulit putih. Di pemerintahan Skotlandia, setiap direktur jenderal adalah kulit putih. Setiap ketua dari setiap badan publik adalah kulit putih. Itu tidak cukup baik. Itu tidak cukup baik. Kamu tahu, jika kamu pergi ke Jepang, kamu akan menemukan 99% politisi di sana, mereka akan berkulit putih. Tapi kenyataannya sangat berbeda. Tapi seperti yang saya katakan, mereka adalah korban terbesar di dunia, baik di dunia Muslim maupun non-Muslim. Tapi kenyataannya, beginilah perilaku mereka. Lihat ini. Allah Maha Besar! Allah Maha Besar! Jadi untuk memberi Anda sedikit konteks, beberapa orang Kristen sedang melakukan pawai seperti yang bisa Anda lihat. Seperti yang bisa Anda lihat, ada poster Yesus di sana dan beberapa salib di sana. Dan orang-orang primitif ini berpikir bahwa tidak apa-apa untuk pergi ke sana dan memprovokasi mereka, berteriak dan menjerit Allahu Akbar, mengeluarkan suara-suara bodoh seperti keledai. Lihat monyet kecil ini, lihat betapa senangnya dia. Dia melompat-lompat. Dan pacarnya yang lain, dia akan tersenyum. Ya Tuhan! Oh, Ya Tuhan! Oh, apa-apaan ini? Apa-apaan? Kibuts, haleluya, ada apa? Kibuts, haleluya! orang ini adalah seorang teroris yang sudah divonis bersalah. Lihat ya. Dia sedang tertawa. Apakah mereka terlihat takut menurutmu? Apakah mereka terlihat seperti kelompok yang dianiaya? Kenapa mereka tidak ditangkap seperti orang ini? Lihat ini, Muslim sedang berbaris. Sebenarnya pendukung Palestina yang sedang berbaris. Jadi jelas, mereka juga sangat pro-Islam. Kalian semua, ini sudah keterlaluan. Saya muak tidak bisa bepergian di kota saya sendiri. Itu tugas kalian. Lihat kalian semua tertawa. Pergilah berjuang. Lakukan sesuatu yang berguna. Mereka inilah para teroris. Ini adalah markas Hamas. Ini adalah markas Hizbullah. Ketika para wanita terus dikorban rasa seksual. Itu benar. Kau tahu? Saat para wanita mulai menetap, api diawasi. Ketika anak-anak diperkosa dan dibunuh di negaraku sendiri, itu juga sama saja. Dan kamu berdiri di sana sambil tersenyum. Muhammad dan Muslim tidak lain hanyalah ideologi jahat. Itu jahat. Dan apa yang kamu lakukan? Di sana, kita akan pergi ke sisi lain. Dia bilang Muhammad dan Muslim, saya rasa maksudnya Islam, tapi dia bilang jahat. Mereka adalah ideologi jahat. Dan dia ditangkap karena melanggar ketertiban umum. Kamu bukan. Apa yang kamu lakukan? Hei, saya punya hak. Rachel. Itu tidak benar. Kamu menyebut nama. Ya Muhammad. Muhammad adalah tokoh sejarah.
Bagaimana itu bisa dianggap rasis? Tanyakan dulu, berikan itu padaku. Berikan itu padaku! Berikan itu padaku! Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu begitu kasar? Ini ulang tahunmu. Kenapa kamu selalu seperti itu? Karena kamu agak pelit bro, kamu itu. Apa? Kamu baru saja membantiku ke pintu, sialan. Jahat sama aku. Hei, itu apa? Menyala. Proses ini bersifat rasial, dia akan punya catatan kriminal seumur hidupnya. Setiap kali dia pergi ke Amerika, dia harus bilang, karena menurut saya, Amerika selalu menanyakan pertanyaan ini, apakah Anda pernah ditangkap? Dia harus bilang ya. Kenapa? Karena ini. Wow. Semua yang saya miliki itu legal. Saya pergi duluan. Tidak ada apa-apa. Benar-benar tidak ada apa-apa. Ya. Dia ditangkap karena mengatakan itu. Sekarang mari kita kembali ke manusia Neandertal ini, yang ini. Lihatlah mereka. Lihat semua polisi ini. Busin. Orang cupu. Timi. Orang-orang tak tahu malu. Orang-orang tak tahu malu. Polisi-polisi ini tak tahu malu. Kalian tahu teman-teman, inilah sebabnya semua ini terjadi. Lihat ini. Tanpa Islam. Tanpa Islam. Dan ada grafiti lain yang viral beberapa hari lalu. Yang ini, lihat ini. Alasan nomor 1 untuk Islamofobia adalah perilaku umat Muslim. Lihat ini. Lihat perilaku ini. Perilaku macam apa ini? Perilaku macam apa ini? Lihat betapa agresifnya itu. Lihat betapa agresifnya itu. Dan para petugas polisi ini, penjilat, pengecut, benar-benar pengecut. Lihat mereka berdiri di sana tidak melakukan apa-apa. Tapi mereka menangkap pria kulit putih itu hanya karena mengatakan bahwa Islam adalah ideologi jahat. Muhammad dan Islam itu jahat. Lihat ini. Ini terjadi di seluruh dunia teman-teman. Ini Norwegia. Ini Norwegia. Ya ampun. Siapa yang akan melakukan itu pada negaranya sendiri? Siapa yang akan melakukan itu? Wow. Orang-orang yang melakukannya. Maaf, tidak ada kata lain untuk menggambarkan mereka. Mereka adalah pengkhianat. Dan yang paling menarik adalah mereka memberitahumu apa yang akan mereka lakukan padamu. Kepada semua anggotanya, apakah ada hal seperti itu dalam Islam? Tidak, Apakah ada kualitas iman? tidak. Jika kita melihat pada salah satu hadis Rasulullah SAW berdasarkan riwayat Abu Hurairah, Syahih Muslim. Jadi tidak ada Muslim Sunni yang benar-benar bisa membantah Sahih Muslim atau Sahih Bukhari. Tentu saja. Rasulullah bersabda, janganlah kalian memberi salam kepada orang Yahudi dan Nasrani sebelum mereka memberi salam kepada kalian. Dan jika kalian bertemu salah satu dari mereka di jalan, paksa mereka untuk berjalan di sisi jalan yang sempit. Dan Imam Malik juga mengatakan hal yang sama. Inilah sebabnya ada sebuah video tentang seorang Muslim di Inggris. Dia melakukan hal yang persis sama. Dia benar-benar berjalan-jalan di Golders Green atau semacamnya. Dan dia mendorong seorang Yahudi. Dia secara fisik mendorong Yahudi itu ke arah dinding, ke pinggir jalan. Saya jelas tidak bisa menemukan videonya sekarang, tapi itulah yang baru saja dia katakan. Bertentangan dengan Sahih Muslim dan Sahih Bukhari. Rasulullah berkata, jangan memberi salam kepada orang Yahudi dan Nasrani sebelum mereka memberi salam kepadamu. Dan jika kamu bertemu salah satu dari mereka di jalan, paksa mereka berjalan di sisi jalan yang sempit. Dan Imam Malik juga mengatakan hal yang sama. Bahkan Umar bin Khattab yang Rasulullah SAW bersabda bahawa jika akan ada nabi setelahku, maka itu adalah Umar bin Khattab dalam piagamnya sendiri. Piagamnya sendiri, bukan piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam piagamnya dengan penduduk Syam, dengan orang-orang Kristen Syam, dalam piagamnya orang kafir dan Muslim tidak diperbolehkan memakai pakaian yang sama satu sama lain. Jika seorang Muslim keluar pada hari raya Id dan melihat orang kafir dengan pakaian bagus, orang kafir itu harus melepas pakaiannya dan memberikannya kepada kaum Muslim. Lihat itu. Lihat tindakan premanisme itu. Inilah orang-orang yang telah kalian datangkan. Inilah keyakinan mereka. Menurutmu, apa yang akan mereka lakukan padamu? Mereka benar-benar akan memperbudakmu. Mereka benar-benar akan memperbudakmu jika mereka bisa. Dan kaum kiri woke melakukan segala yang mereka bisa untuk memastikan jumlah mereka terus bertambah. Orang kafir ketika berjalan di jalan, dia harus memakai sabuk merah di lehernya dan dahinya harus dicukur. Dan dia harus memakai dua sepatu. Dua sepatu yang berbeda satu sama lain. Dia tidak diizinkan bernapas. Dan dia tidak diizinkan berjalan di trotoar. Dia harus berjalan di tengah jalan dan dia harus menunggangi seekor bagal.
Dan itu hanya untuk orang dewasa, bukan untuk anak-anak. Dan anda bisa melihat bagaimana Islam akan membuat anak itu menjadi seorang Muslim. Orang kafir atau anak yang tumbuh dalam keadaan kufur, dia akan beralih ke Islam. Kenapa? Karena anak itu akan berjalan bersama ayahnya. Dia berkata, ayah, ya. Kenapa dahi ayah dicukur? Saya tidak tahu. Muslim menyuruh saya melakukannya. Kenapa ayah harus berjalan? Kenapa tidak bisa naik hewan? Seperti orang Muslim, mereka berjalan atau naik hewan seperti ini. Kenapa ayah naik keledai dengan kedua kaki menjuntai di satu sisinya? Lihat lampunya, lihat kerumunannya. Mereka tertawa, tertawa. Lihat mimpi basah itu. Lihat mimpi-mimpi yang mereka miliki. Inilah arti Al-Quran surah 9 ayat 29. Mereka direndahkan. Dalam beberapa terjemahan itu berarti mereka telah dipermalukan dan kemudian membayar jizyah. Lihat ini. Lihat ini. Mereka yang tidak percaya kepada Allah dan hari akhir, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani, meskipun mereka telah diberikan kitab suci, dan yang tidak menganggap haram apa yang telah Allah dan Rasul-Nya haramkan. Dan yang tidak mengikuti agama yang benar, yaitu kalian, setiap non-Muslim, hanya Yahudi dan Nasrani, Hindu, mereka bahkan tidak mendapat pilihan. Perangilah mereka sampai mereka membayar jizyah dengan tangan mereka sendiri, dan mereka benar-benar tunduk, benar-benar tunduk. Dan kaum kiri progresif memberitahu kalian, atau para politisi kita memberitahu kalian, untuk bersikap toleran terhadap orang-orang ini. Sekali lagi, orang ini tidak sedang berada di Afghanistan. Dia sedang berada di Inggris memberikan khotbah-khotbah ini. Setiap kali Muslim datang kepadamu, dia meminta pakaianmu, kamu memberikannya. Kenapa setiap kali dia menyuruhmu turun dari kuda, kamu harus menuruti? Dan bukan hanya itu, dibilang orang kafir, mereka boleh punya gereja. Mereka boleh punya gereja, tapi mereka tidak diizinkan membunyikan lonceng. Dan jika seorang Muslim lewat, mereka tidak diizinkan membunyikan lonceng. Ya, ingat itu. Mereka tidak diizinkan membunyikan lonceng. Tapi mereka ingin berteriak Allahu Akbar, teriakan-teriakan tolol itu. Mereka ingin membuat suara-suara melengking itu lewat pengeras suara, dan kita membiarkan mereka. Kalian membiarkan mereka. Lihat ini. Di negara mereka, kalian bahkan tidak bisa membunyikan lonceng gereja. Tapi inilah yang dibolehkan oleh Barat. Ini di New York. Ini ada selimut. Kita mendengar azan, ayo ke sini. Menurutku kita sering mengambilnya. Ini New York. Bangun. Malulah sedikit teman-teman, malulah. Aku tahu kalian marah. Tapi serius, kalian dengar sendiri apa yang dia katakan. Itu benar sekali, benar sekali. Sekali lagi, aku tidak perlu cuma mengatakannya. Kalian tidak harus mendengarkan aku, kalian harus mendengarkan mereka. Mereka memberitahu kalian apa yang mereka inginkan. Lihat ini. Ini, orang-orang Kristen Inggris di Leicester harus mendengarkan azan 5 kali sehari dari 70 masjid yang berbeda. Dengarkan ini. Dan apa yang orang ini katakan padamu? kenapa setiap kali Muslim datang kepadamu, dia meminta bajumu, kamu memberikannya? Kenapa setiap kali dia menyuruhmu turun dari kuda, kamu harus menerimanya? Dan bukan hanya itu, dibilang orang kafir, mereka boleh punya gereja, tapi mereka tidak diizinkan membunyikan lonceng. Dan jika seorang Muslim misalnya, dia sedang berjalan di Edgware Road misalnya, dia baru saja menikmati shisha yang enak, steak yang lezat, tidak, hubbal, keramaian, kita tidak berurusan dengan hal-hal seperti itu. Dan dia berjalan sambil mengelus perutnya dan berkata, wah, aku tidak mau membuat isteriku kesal malam ini. Yang bisa kamu lakukan, kamu bisa pergi ke gereja, ketuk pintunya, John, izinkan aku masuk. Oke, tidak masalah. John harus menampung Abdul Ghafur malam itu. Abdul Ghafur dengan perut besarnya menikmati kebabnya yang enak. John harus membuka gereja dan dia harus pergi ke sana dan tidur dengan nyaman. Lalu berkata, baiklah John, terima kasih. Setelah itu, dia melanjutkan perjalanannya. Mereka sudah melakukan itu. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua dalam Islam. Ini bukan omongan ngawur dari beberapa muslim gila. Segala sesuatu yang saya katakan kepada Anda, saya sarankan Anda membaca perjanjian Umar. Ketika Umar menaklukkan Yerusalem pada tahun 634 Masehi, dia bahkan belum menceritakan semuanya kepada Anda. Dia melewatkan banyak hal. Orang Yahudi dan Kristen tidak boleh membangun rumah mereka lebih tinggi dari rumah orang Muslim. Tidak boleh ada gereja atau sinagoga baru yang dibangun. Hanya yang sudah ada yang boleh tetap berdiri dan Anda bahkan tidak boleh merenovasinya. Itulah syarat-syaratnya. Dan jelas, Anda tahu, Anda bisa masuk ke gereja kapan saja Anda mau. Mereka tidak boleh membunyikan lonceng. Umar bin Khattab sudah melakukan itu.
Dia yang membuat konstitusi itu. Itulah pedoman mereka. Menurut Anda, apa yang akan terjadi pada kalian? Dan Anda harus ingat, jika Anda bahkan mengambil inspirasi dari, Anda tahu, Turki tidak seperti itu, Indonesia, Malaysia juga tidak seperti itu, karena mereka juga telah melalui tahapan evolusi mereka sendiri. Oke, orang-orang yang akan menggulingkan Inggris, ketika mereka melakukannya, mereka adalah yang terburuk dari yang terburuk. Mereka bukan orang Malaysia. Oke, mereka bukan orang Turki. Mereka adalah Muslim paling fanatik yang pernah kamu temui dimanapun. Itulah sebabnya bahkan orang Arab mencoba memperingatkanmu apa yang sedang kamu lakukan. Dan itulah mengapa orang-orang ini membenci orang Arab. Mereka membenci setiap negara Muslim lainnya. Mereka akan memberitahumu bahwa tidak ada satupun negara Muslim yang menjalankan atau memerintah secara Islam dengan benar. Pagi-pagi sekali, isteri mana yang mau hidup bersama John dalam keadaan seperti itu? Aib macam apa ini? Saya harus hidup bersama John. Dan Abdul Ghafur datang setiap Jumat malam dan tidur di ranjang kami juga. Tentu saja. Karena sunnah itu menjaga tamu, bukan? Saya tidak bisa membiarkan kamu tidur di lantai saya kalau kamu tidak bisa. Kamu seorang Muslim, omong-omong. Jadi, bagaimana kalau Abdul Ghafur pergi ke rumah John? John tidur di lantai. Dan saya akan tidur di ranjang. Apa yang akan terjadi? Tracy akan berada di lantai sambil berpikir, suamiku, dahinya dicukur. Dan yang satu ini, lihat yang satu ini. Katat, Masya Allah. Mana yang lebih menarik? Kami bukan gay. Saya hanya bilang saja, seorang pria dengan dahi dicukur dan satu lagi. Dan saya cukup yakin Brad Pitt masih tetap keren. Bahkan jika kamu mencukur kepala Brad Pitt dan kamu masih punya rambutmu, wajah jelekmu tetap akan lebih jelek daripada Brad Pitt. Di lehernya dan 2 sepatu dengan warna berbeda, atau Amir Khatib. Amir Khatib yang sedang kita bicarakan di sini sekarang dengan topi cecnya yang bagus, jenggot lebat, kamu tahu, agak miring ke samping, ya, dan dia punya lencana di sana. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan dia membawa senjata besar serta mengenakan jaket kamuflase besar, sepatu bot yang bagus, juga sarung tangan. Meskipun dia kehilangan 2 jari, tetap terlihat menarik. Ya. Apa yang akan dilakukan Tracy? John akan menghadapi masalah. Dia baru saja membiarkannya masuk untuk makan kebab. Dia juga kehilangan istrinya sendiri. Jadi, semua orang akan menjadi Muslim. Itulah saudara-saudaraku, negara Islam. Itulah negara Islam. Maaf, kamu harus menonton ini. Aku hampir menutup video itu setidaknya 3 kali. Tapi kemudian aku berpikir, tidak, aku harus terus memutarnya. Kalian perlu tahu apa yang akan datang. Inilah sebabnya aku sangat menghormati para preman rasis sayap kanan ini. Di Inggris, orang-orang mengadakan aksi unjuk rasa besar-besaran menentang gelombang besar imigran dan pengungsi. Para pengunjuk rasa dengan tegas menentang perubahan demografi yang cepat di Inggris. Mereka menuntut deportasi semua imigran ilegal. Mereka mengatakan kebijakan saat ini mengancam masyarakat mereka dan masa depan anak-anak mereka. Bukan hanya anak-anak saja, teman-teman. Kalian semua akan dipaksa untuk mencukur kepala kalian. Orang kulit putih. Orang kulit putih, orang kulit putih, orang kulit putih, orang kulit putih. Saya tidak peduli. Bahkan jika mereka harus mengandalkan identitas kulit putih mereka untuk melawan balik, saya tidak peduli. Saya mendukung kalian. Saya tidak peduli karena apapun lebih baik daripada orang-orang ini. Dengar orang ini. Dia ditangkap karena dia memegang papan bertuliskan Islam ekstrim telah merusak budaya kita. Nama saya Riley Maddox. Banyak dari kalian mungkin mengenal saya dari video viral di mana saya ditangkap saat YouTube UCK March pada 16 Mei 2026. Saya memegang papan yang menunjukkan keyakinan saya. Saya datang ke sini hari ini untuk mempertahankan pendirian saya. Dan seperti semua kru saya yang ada di sini, kami sangat kuat dengan wanita Islam ekstrim yang merusak jalanan dan budaya kami. Kami adalah bangsa Kristen dan kami harus tetap seperti itu. Kenapa? Karena keyakinan dan moral kami benar-benar bertolak belakang dengan mereka yang masuk ke negara ini secara ilegal. Izinkan saya membacakan beberapa ayat dari Al-Quran untuk kalian. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Jadi ketika kalian bertemu orang-orang beriman ini di medan perang, penggalah leher mereka sampai kalian benar-benar menaklukkan mereka. Benar. Bunuhlah mereka di manapun kamu menemui mereka dan usirlah mereka dari tempat-tempat yang telah mereka paksa kalian tinggalkan. Karena penindasan jauh lebih buruk bagi pembunuhnya. Kita bahkan bukan termasuk orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, serta menyebarkan kerusakan yang hukumannya termasuk hukuman mati, penyaliban,
dan pemotongan anggota tubuh. Seperti yang bisa kamu lihat dengan jelas, ayat-ayat ini benar-benar tidak bisa diterima di negara kita. Ini benar-benar bertentangan dengan keyakinan kita sebagai bangsa Kristen. Wanita dan anak-anak kita sudah tidak aman lagi di negara ini. Dan itu membuat darah saya mendidih. Dan kenyataan bahawa wanita dan anak-anak Inggris kita tidak bisa merasa aman di rumah mereka sendiri, bersetan denganmu. Karena semakin banyak pria Muslim ekstrim yang keluar dari negara ini dan melakukan tindakan atas nama agama, termasuk pemerkosaan dan bahkan pembantaian yang lebih parah. Pemuda cerdas, pemuda pemberani. Kita adalah bangsa Kristen. Dan jika mereka tidak menghormatinya, maka mereka bisa berkemas sendiri dan pergi dari sini. Dan saya rasa mereka tidak akan melakukannya secara sukarela, teman-teman. Mereka tidak akan melakukannya secara sukarela. Kalian harus memaksa mereka melakukannya. Dengarkan anak ini. Di sekolah, mereka menekan kami untuk belajar tentang Islam dan belajar tentang orang-orang yang mengincar kami. Saya tidak ingin belajar tentang itu. Saya ingin belajar tentang budaya saya, keyakinan saya, dan saya bangga menjadi orang Inggris. Apakah mereka sudah memberitahumu tentang Bill of Rights? Belum. Apakah kamu belajar tentang garis Maginot? Di sekolah, mereka mengajarkan kita tentang kamu tahu, tentang Islam, tentang Nabi Muhammad dan semua ideologi mereka. Mereka jarang sekali berpindah ke Kristen, bagaimanapun juga. Apakah mereka memberitahumu tentang bagaimana dia adalah seorang panglima perang di Brutus? Britania, lihat ini. Apakah kamu ingin tahu kenapa begitu? Dengarkan arsitek utama di balik ini. Kenapa mereka diajari tentang agama orang lain? Inilah alasannya. Dengarkan langsung dari sumbernya. Saya pikir untuk negara seperti Inggris yang masa depannya harus menjadi bangsa yang terdiri atas warga global, bukan hanya warga Inggris, maka menurut saya dialog antar agama dalam konteks ini sangat penting. Karena Anda tidak bisa menjadi warga global jika buta agama. Ya, jika Anda buta agama, maka Anda harus belajar tentang Islam agar bisa menjadi warga global. Ini bukan konspirasi, teman-teman. Ini bukan teori konspirasi. Semuanya terjadi tepat di depan mata kita. Jadi lihatlah, mereka sudah mengambil langkah mereka. Mereka sudah menunjukkan niat mereka. Sekarang kita tahu apa yang mereka inginkan, apa yang sedang mereka coba lakukan. Semuanya sudah terbuka. Kalian tahu, ini bukan masyarakat rahasia. Ini bukan Fabian Society. Kalian tahu apakah mereka ada atau tidak? Semua orang ini adalah Fabian, semuanya. Jadi mereka sudah menunjukkan niat mereka. Mereka sudah membuka kartu mereka. Sekarang mereka berusaha membungkam dan menindas orang semaksimal mungkin. Tapi entah kenapa, semakin kamu menekan sebuah pegas, semakin kuat juga pegas itu akan memantul kembali. Pantulannya akan semakin keras. Dan saya pikir itulah yang sedang terjadi. Karena semua energi yang mereka gunakan untuk menekan pegas itu, energi kinetik itu, pada akhirnya akan dilepaskan. Dan itu sedang terjadi, teman-teman. Itu akan terjadi. Saya tidak ragu sedikit pun bahwa semua ini akan berbalik menghantam mereka. Dan Barat akan bertahan dari ini. Barat akan bertahan dari ini.